cuman taunya itu mobil doang. Akhirnya udah rame datang ke situ, ternyata jadi si suami istrinya ini mental di luar. Mental keluar, kepental keluar, si anaknya ngegantung di pintu dalam posisi masih megang boneka. Gue gak tau lagi ini gimana nih cerita. Ngenes gue yang soal anak kecil itu. Iya. Karena ya gue punya anak, ini perempuan kan? Perempuan. Ya anak perempuan juga, jadi kebayang gitu. Apalagi tadi lu sempet bilang kalau si anak ini nyangkut Di pintu. Lagi masih posisi megang boneka. Ini cerita yang mana lagi habis ini? Ini udah bener-bener merinding ini. Gue udah dulu cerita ini udah merinding. Sumpah nih, ini gak enak banget di sini. Ini masih belum selesai bang. Si sekeluarga ini masih belum selesai. Namanya orang panik bang. Yang namanya motor bebek kan kalau nggak dinetralin, didorong nggak bakal maju kan, nyangkut kan. Pas gua didorong, posisi gigi belum netral, nyangkut, jatuh lagi. Si ibunya nengok. Hah? Nengok gini nih. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang kejadian-kejadian mistis yang ada di kampungnya dekat perlintasan kereta api. Kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Riris. Bang Riris, apa kabar Bang? Sehat bang, alhamdulillah. Baik ya? Baik, sehat. Oke. Ini apa yang terjadi di kampung lo yang dekat perlintasan kereta api ini? Jadi gue tuh tinggal di suatu kampung bang. Jadi itu tuh dekat perlintasan kereta api. Posisinya persis di samping rel kereta api. Dan perlintasan kereta api itu selalu minta tumbal setiap tahunnya bang. Setiap tahunnya? Setiap tahun selalu minta tumbal. Oke, tadi kan lu bilang ini setiap tahun ya? Setiap tahun. Berarti deket-deket ini ada? Ada bang. Tahun lalu ada satu orang yang ketabrak kereta lagi. Kenapa tuh? Katanya sih dia lagi ngelamun bang. Lagi ngelamun? Lagi ngelamun di situ. Biasanya kan di situ dekat sama kampung bang. Suka ada orang sambil teleponan lah, sambil ya suka-suka dia gitu di situ. Ada yang ketabrak bang, satu orang. Belum 1 tahun mungkin. Belum 1 tahun ini masih baru soalnya. Tapi para korban ini yang meninggal kecelakaan kereta ini, itu apakah semuanya gentayangan atau bagian besar? Sebagian besar gentayangan bang. Cuman dari sebagian besar ini ada 3 bang yang benar-benar bikin satu kampung tuh geger. Oke. Bahkan ada yang nyampe ngungsi saking takutnya, saking pengen ngindarin teror dari si almarhum ini. Ini saking seremnya nih, sampai ngungsi nih. Berarti ini ramai nih kejadian horornya. Ramai bang, satu kampung semuanya ketakutan semua. Untuk mitosnya ini banyak yang tahu juga kah? Banyak bang. Banyak. Semua orang udah tahu kalau perlintasan itu pasti minta korban tiap tahun. Oke, yang penasaran simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber sama seperti Bang Riris, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Untuk linknya juga gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Riris mengenai kampungnya dekat perlintasan kereta api, kalian tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi lokasinya tuh ada di Subang bang, tepatnya di Dusun Kiara Payung. Itu pas banget kampung saya bang. Jadi ada perlintasan kereta api. Jadi kalau mau ke Kiara Payung itu ke kampung saya, itu harus ngelewatin perlintasan kereta api. Dan di situ ada 2 jalur bang. Ada yang bisa lewat atas, lewat perlintasan kereta api, atau lewat kolong. Ada lewat jembatan itu ada kolong. Itu dua-duanya pun sama-sama angker bang. Karena
pernah disebut 2 pintu setan gitu kalau mau masuk kampung itu, karena saking angkernya gitu. Jadi posisinya dia di atas gitu, kampung kita tuh di bawah rel kereta itu, di bawah rel itu. Jadi kalau kita mau masuk tuh nanjak dikit gitu kan. Jalannya pun gak rata, jalan itu nggak pernah rata, entah emang sengaja nggak diratain, entah gimana nggak tahu lah. Dari dulu emang nggak pernah rata, sekalinya dibenerin besoknya udah dihancurin lagi. Dan di situ ada apa, nggak ada palang pintu bang. Nggak ada palang pintu sama sekali. Sampai saat ini Pun nggak ada palang pintu. Oke. Jadi di situ cuman ditungguin sama pemuda-pemuda di kampung saya, ditungguin. Jadi sip-sipan 1 jam gantian, 2 orang ada 4 orang gitu kan. Tapi 24 jam? Nggak nyampe 24 jam bang, paling banter sampai jam 11 malam. 11 malam. Sampai jam 11 malam. Mungkin kadang ada orang iseng sampai ada yang sampai tengah malam. Cuman kebanyakan itu bentok sampai jam 11 yang jaga perlintasan itu. 11 ke sana udah jarang yang nungguin. Karena yang lewat juga udah sepi. Karena emang bisa dibilang kampungnya pun udah benar-benar kampung gitu. Bukan kawasan-kawasan rame. Jadi kalau udah jam 9 jam 10 udah sepi gitu. Di situ ada kejadian beberapa kali korban yang ketabrak karena emang tiap tahun itu selalu minta tumbal, bang. Oh gitu. Tiap tahun itu selalu minta tumbal. Tapi mitos ini banyak yang percaya atau banyak yang tahu? Banyak yang tahu, semuanya bang. Karena tiap ada yang ketabrak, terornya itu pasti ke kampung kita, bang. Nah seperti yang gue ceritain di awal, bang. Ada 3 yang mau gue ceritain dari semua korban yang di perlintasan kereta api ini. Salah satunya itu teman gue yang jadi korban dari perlintasan tersebut, bang. Gue nggak bisa sebut namanya ya, bang ya, karena buat jaga perasaan keluarganya juga. Jadi gue pakai nama samaran, namanya Udin, bang. Gue sebut dia Udin ya. Dia teman gue, sering main, teman gue nongkrong gitu. Dia kebenaran, dia juga emang nyari uangnya itu nungguin perlintasan kereta api itu, karena emang gak ada palang pintu kan. Jadi ditungguin sama pemuda-pemuda kampung itu, bang. Jadi dia nungguin. Posisi itu jam 2 siang. Kejadian itu antara jam 2 sampai setengah 3. Posisi gue di rumah, karena gue nggak boleh kan nungguin kereta api karena masih kecil. Waktu itu umur gue masih sekitar 14 atau 15-an lah. Dia emang umurnya udah jauh, cuman emang sering main gitu kan. Terus sekitar jam 2 itu ada rame-rame. Ada yang ketabrak. Si Udin ketabrak katanya. Kebetulan, bang, nama Udin ini, sebutan Udin ini ada 2 teman gue semua. Akhirnya gue bingung kan, ini Udin yang mana nih? Ada kan Udin yang satu malamnya itu nongkrong sama gue bareng. Yang satunya lagi jarang nongkrong. Jadi ada 2 nama Udin ini. Gue datengin, bang, ke lokasinya. Gue datang ke lokasi, dasar yang namanya bocah ya, bang ya, belum ngerti, ibaratnya biarpun ini belum ngerti kali ya, main buka aja. Jadi gue nyampe situ, jenazahnya itu udah ditutupin sama daun pisang sama koran. Gue langsung buka, bang. Lu yang buka nih? Iya, gue buka langsung, gue jongkok, gue buka karena penasaran, ini Udin yang mana. Pas dibuka, wah ini Udin yang semalam nongkrong. Ternyata semalam dia ngomong itu dia sempat ngomong, bang, malam itu, bang. Malam terakhir nongkrong itu dia ngomong, bosan nih di sini terus, kata. Pengen pergi. Gue agak sedih juga, bang, kalau nyeritain ini, bang. Pengen pergi katanya. Bosan di sini. Ternyata besoknya siangnya itu kecelakaan itu. Jam 2 siang berarti. Jam 2 siang. Akhirnya dari lihat itu gue tutup lagi, gue pulang. Gue udah nggak banyak ngomong, bang. Gue diem, gue bengong. Karena keinget terus kondisinya kayak gimana. Jadi dia itu bukan keserempet, benar-benar ditabrak dari belakang. Tabrak dari belakang, keseret sampai berapa puluh meter, baru lepas dari kereta. Dan itu kondisinya benar-benar parah. Dan parahnya lagi, si jenazahnya itu nggak dimasukin ke, kan ada kantong mayat itu, bang. Harusnya kan dimasukin ke situ biar nggak berceceran darahnya atau yang lainnya kan. Itu enggak, bang. Dibawa ke rumah itu pakai kayak meja dari anyaman bambu itu. Nah, dari pakai itu terus cuman diamparin plastik, mungkin plastiknya juga ada bolong atau sobek kan. Jadi udah taikin ke situ, dibawa. Itu sepanjang jalan sampai mau nyampe rumahnya itu darah tuh netes terus, bang. Mungkin itu jadi salah satu penyebab dia juga gentayang. Kondisinya pada saat lu lihat ini gimana nih? Udah gimana nih? Yang gue lihat ini belah. Astagfirullahaladzim. Terus kepala ini udah kebuka. Kayaknya kosong, jadi udah ada gepeng gitu, bang. Tangannya pun tulang-tulangnya udah keluar. Wah. Itu kondisinya kayak gitu. Pas udah nyampe ke rumahnya, jadi mungkin itu salah satu penyebab dia gentayangan.
Hari pertama dia kejadian, almarhum kejadian, itu sepi. Nggak ada, udah sepi. Cuman belum ada kabar-kabar atau omongan-omongan bahwa dia gentayangan, belum ada, Bang. Itu mulai ada kabar dia gentayangan itu hari kedua, hari ketiga. Pertama itu ada yang ngomong, dia lagi duduk di perempatan yang biasa emang kita nongkrong di situ, Bang. Kita sering nongkrong di situ, ada kabar dia lagi duduk di situ. Dan saat itu, Bang, dengar kabar itu, gue pengen banget nyamperin ke situ, Bang. Karena gue mikirnya, mungkin dia pengen pamitan sama temennya, makanya datang ke tempat itu. Karena dia belum sempat pamitan sama temennya. Gue mikirnya ke situ, Bang. Makanya gue pengen ke situ, cuman sama orang tua gue jangan. Udah beda alamnya, udah biarin aja. Tapi rame itu. Rame, Kejadian Bang. itu. Kejadian itu rame. Cuman pas tiap kejadian itu, tiap udah sering kan, tiap tahun selalu makan korban. Cuman di 3 korban ini, benar-benar habis kejadian itu tuh sepi banget kampung itu. Benar-benar orang yang keluar itu benar-benar orang yang cuman ada keperluan doang. Nggak ada keperluan penting, dia nggak bakal keluar, Bang. Itu hari kedua udah teror itu, hari 2 udah teror, besoknya udah ada lagi, ketok pintunya, pamitan dia, dan pamitan, makasih, bilang makasih doang. Nah, yang teror yang saya alamin sendiri, Bang, habis maghrib itu dia datang ke rumah, Bang. Kenapa gue bisa nyebut itu dia datang ke rumah? Karena dia kalau main ke rumah, ngetok pintunya itu karena mungkin udah sering main, udah sering nongkrong, udah biasa. Beda sama orang lain, Bang, kenceng. Kayak orang mau nagih utang. Ngetok pintu tuh kenceng. Udah ngetok pintu, tak, kenceng gitu kan. Udah feeling nih, kayak almarhum. Cuman saya belum 100% yakin. Masih nyangkanya takut ada orang usil. Ngetok lagi, saya intip, Bang, di jendela. Dikit saya intip. Itu benar gak ada orang sama sekali. Gak ada orang sama sekali, dan gak ada kalau misalkannya itu orang usil, minimal suara langkah kaki atau lari itu ada kan. Itu gak ada, Bang. Yang kedua, kebetulan gitar almarhum itu dia kasih ke saya, Bang. Dikasih ke saya, si gitar itu saya taruh. Karena si almarhum udah meninggal, kakak saya itu ketakutan, Bang. Takut digentayangin. Akhirnya gitar ditaruh di gudang. Itu di gudang, tiap habis maghrib selama 4 hari berturut-turut, gitar itu bunyi terus, Bang. Bunyi terus. Cereng. Tiap habis maghrib bunyi lagi, cereng. Akhirnya saya capek, karena keluarga ketakutan semua, saya copotin semua senar. Udah dicopotin, udah dong, harusnya nggak bakal bunyi lagi, logikanya gitu kan. Bener, Bang, nggak bunyi 1-2 hari. Hari ketiga abis dilepasin, gitar bunyi lagi. Posisi nggak ada senar. Senar nggak ada, tapi bunyi suara gitar. Itu saya udah benar-benar udah takutnya, udah bukan takut lagi, karena maunya apa gitu kan. Iya. Kita kan temenan waktu hidup gitu. Kalau emang minta gitarnya dibalikin gitu. Cuman jangan kayak gini terus gitu. Akhirnya saya mau kasihin gitar itu, datang dia dalam mimpi, Bang. Saya megang gitar itu cuman pengen buat terakhir kali doang. Ibaratnya saya pengen pamitan sama kamu, cuman kamunya gak mau nyamperin. Saya bangun, mikir kan dalam hati, kalau emang ini beneran gini, saya bener almarhum gitu, udahlah, jangan ganggu lagi gitu. Udah tuh, Bang, saya nggak diganggu. Udah lewat mau 1 minggu, saya main, Bang, ke tetangga kampung. Main ke tetangga kampung, keantengan main, lupa waktu. Pulang sekitar jam 11, jam setengah 12-an saya pulang lewat perintasan itu yang ke atas. Karena walaupun ada 2 jalur, yang menurut saya paling serem itu yang lewat kolong. Jadi saya nggak pernah banget lewat situ, jarang, kalau kecuali siang. Saya lewat ke atas, udah mulai, Bang, ada perasaan-perasaan nggak enak, merinding. Pas banget tengah-tengah antara rel 1, rel 2, tengah-tengah sini tempat orang-orang, tempat biasa dia berdiri, Bang. Jadi kalau yang jaga pintu kereta itu berdirinya tengah situ. Dia berdiri di situ. Ada yang nimpuk batu. Nggak tahu itu arahnya dari mana, cuman yang jelas batu jatuh ke depan, kena senter lampu motor. Saya nengok, nyari-nyari, kirain takutnya ada orang-orang usil. Emang kebenaran hari itu tuh udah kayak hujan, Bang, gerimis-gerimis itu. Jadi sepi, nggak ada orang keluar.
posisi emang bener-bener saya sendiri lewat situ. Pas sudah lewat situ mau turun ke bawah, di situ ada pohon-pohonan bang, pohon-pohon kecil. Itu dia lagi berdiri di situ. Berdiri nengok dalam keadaan ada darah semua semuka-muka, sebadan-badan darah. Dan itu saya nggak banyak pikir apa-apa lagi, langsung gas. Padahal posisi itu saya baru bisa banget bawa motor bang, baru bisa banget bisa bawa motor bebek. Saya gas sekaligus saya pulang ke rumah, saya cuci kaki, cuci muka, masuk ke bawah selimut. Saya nggak ngomong, nggak cerita apapun ke keluarga. Saya diem saking takutnya bang. Besoknya baru saya ngomong. Semalam itu pintu sampai ditabrak. Karena nyampe rumah itu pintu sampai saya tabrak bang. Pakai motor? Pakai motor. Terus sampai tabrak. Buak! Baru dibukain. Ada apaan sih? Saya nggak ngomong lagi. Langsung masukin motor. Saya kamar mandi, cuci kaki, cuci muka, langsung masuk kamar, nutupin badan. Karena kan di tempat saya tuh kalau habis pergi-pergian ketemu kayak gitu jangan langsung masuk kamar bang. Karena bisa ngikutin. Jadi cuci kaki dulu kan. Masuk kamar, besoknya baru cerita. Digangguin sama ibu, dibilang makanya kalau main tuh tahu waktu kayak gituin kan. Akhirnya udah tuh saya nggak dari situ nggak ngalamin digangguin lagi bang. Cuman setelah lewat 1 bulan, saya pikir kan udah lama ya bang ya. Ini yang bikin saya sebenarnya malas nyeritain dia tuh udah 1 bulanan bang. Saya cerita lah di sekolah sama teman saya, karena sebelum saya cerita itu ada bapak-bapak diberhentiin, dipinta rokoknya bang. Kayak gimana tuh cerita dari awalnya? Jadi si bapak-bapak itu berangkat nih kan, kalau di sana mau belanja ke pasar tuh subuh, pagi lah, jam 2 pagi, jam 3 gitu kan. Dia mau belanja ke pasar bang, lewatin situ. Ada yang jagain pintu kereta. Padahal emang jam segitu tuh nggak bakalan ada bang, kecuali kalau bulan puasa. Itu nggak ada yang jaga jam segitu. Dia jam 2 ada yang jagain pintu kereta, diberhentiin. Mang, minta rokoknya dong. Akhirnya si itu berhenti karena dia juga nggak enak kali udah dipintain. Dia ngambil rokok di sakunya. Pas mau ngasihin udah nggak ada orangnya bang. Itu motor dia bawa ke bawah, dia tinggal bang. Dia ambil itu pas habis adzan subuh, udah ada orang. Motor itu dia tinggal saking takutnya gitu. Tapi itu lu yakin kalau yang mintain rokok atau yang gentayangan itu almarhum si Udin? Yakin bang, karena si Udin ini punya ciri khas sendiri. Kalau misalkannya dia kenal sama orang atau misalkannya dia sering nyapa orang, suka minta rokok bang. Iseng bercandanya suka minta rokok bercandanya. Oke, lanjut yang di sekolahan tuh. Gue cerita di sekolahan nih, cerita biasalah anak-anak cerita. Kemarin tuh katanya ada yang digangguin lagi di rel kereta. Udah tuh cerita nggak panjang lebar bang, cuma cerita gitu doang. Gue pulang malamnya sekitar habis isya. Gue tuh mau tiduran bang, mau tidur gitu kan, main HP dulu tapi di kamar. Kamar gue kan ada jendela bang, kotak segini lah. Itu ada hordeng, tapi nggak pakai serelekan bang, cuman pakai kayak rotan atau tambang gitu deh. Jadi kan kalau nggak benar-benar ditekan ke ujung, dia pasti bakal nyisa di sini. Karena kan nggak jalan kan. Itu ada sekat segitu. Lagi tiduran main HP, ada bau bang, lewat, bau anyir. Gak lama bau menyan, ganti lagi bau anyir. Bau anyir, saya nengok, itu di kaca dia lagi gini. Anjir. Liatin darah terus keluar semua, dan terakhir itu nunjukin ininya kebuka karena dia gini. Asli merinding nih, asli gue merinding nih. Baru cerita korban pertama. Ini korban pertama baru bang. Dari situ gue nggak bakal ngomongin dia lagi, karena setiap gue cerita dia, karena emang sebelumnya gue tiap cerita dia emang selalu datang bang. Tiap nyebut nama si Udin ini selalu datang, selalu gangguin. Dari situ kejadian itu, oh iya, berarti dia nggak pengen gue ceritain. Nggak pernah gue ceritain lagi. Gue tutup sampai berapa tahun tuh kan. Baru gue cerita lagi sekarang. Datang nggak ya? Tinggal udah lama kali bang. Udah lama deh. Mudah-mudahan nggak ya? Mudah-mudahan enggak dah. Tapi kalaupun datang, ya gue nggak nginep sih. Ada anak-anak sih yang nginep. Yang nginep mungkin nanti ditemenin. Mudah-mudahan ada cerita nanti ya. Ah gila ini, baru pertama cuy. Ini lu mau lanjut cerita berikutnya atau masih tentang almarhum Udin? Almarhum Udin udah sampai situ doang bang. Ada lanjut lagi yang satu keluarga bang. Hah? Ya, satu keluarga. Posisinya pas malam takbiran Idul Fitri. Satu keluarga? Satu keluarga. Ibu, bapak, sama satu anak. Gimana tuh cerita itu? Jadi pas malam takbiran itu, yang namanya anak di kampung kan bang ya, Iya. masih baru-baru gede. Itu kejadian 2016, 2015.
Kejadian jam 11 malam pas banget karena gue itu mau balik abis dari motor-motoran itu. Teman-teman gue kan berangkat 6 motor bang, 6 motor. Yang 5 duluan, gue berhenti dulu di pom bensin, isi bensin dulu. Gue ngisi bensin, ketinggalan kan, otomatis temen gue udah duluan nyampe, gue baru mau deketin. Dan gue nyampe situ, di situ udah ramai bang. Ada yang ketabrak, ada yang ketabrak. Ternyata sebelum ketahuan itu yang keluarga, itu yang disangkanya gue yang ketabrak bang. Ibu gue udah bingung kan, karena ada kabar gue yang ketabrak. Akhirnya gue pulang ke rumah, teman gue juga ngelihat gue tenang, karena juga udah dapat kabar juga kan, ternyata itu mobil yang ketabrak. Jadi dia tuh satu mobil ketabrak. Jadi di situ kan ada yang posisi ada yang jaga bang, karena emang pas malam takbiran ramai kan. Itu ada yang jaga, itu udah diberhentiin bang, udah diberhentiin sampai di tengah-tengah dilambai-lambain gini, stop ada kereta. Tapi itu mobil entah dia dalam sadar atau enggak ya bang, Allah alam kita nggak tahu kan. Itu digas terus bang. Akhirnya yang jaga perlintasan ini minggir lah, karena dia takut ketabrak kan. Minggir, pas naik ke atas dihantam sekaligus sama kereta. Mental sampai ada lampu merah itu sekitar 10 meter sebelum lampu merah. Mental sampai situ si mobilnya itu sampai lampu merah itu. Sebelum 10 meter lah, kurang sebelum meter 10 meteran. Dia mental ke situ. Itu nggak ada yang tahu bang. Jadi nggak ada yang tahu itu sekeluarga gitu. Cuman taunya itu mobil doang. Akhirnya udah rame datang ke situ, ternyata jadi si suami istrinya ini mental di luar. Mental keluar, kepental keluar, si anaknya ngegantung di pintu. Dalam posisi masih megang boneka. Kok gak tahu lagi ini gimana nih cerita. Tuh di situ langsung diamanin, datang aparat segala macem. Dan itu kejadian itu uang itu berceceran bang, karena mungkin emang dia orang yang punya ya bang. Uang dolar 100 ribuan, 5 ribuan itu berantakan di mana-mana. Dan ini juga yang bisa, ini salah satu penyebab dia gentayangan gak berhenti. Karena apa? Si uangnya ini banyak diambilin bang, banyak diambilin. Dan ada spare part mobil yaitu pelek ban diambil sama warga bang. Gila. Lagi keadaan kayak gitu. Itu jadi salah satu penyebab utama dia gentayangan. Udah matinya kecelakaan, keadaannya parah, barangnya diambilin. Itu penyebab utamanya dia gentayangan. Karena terornya itu selalu melibatkan kembaliin barang gua. Setiap teror yang dia nampakin, nakut-nakutin orang. Dan itu selalu bertiga. Dari kejadian malam takbiran itu, lebaran, yang namanya di kampung bang, lebaran tuh pasti rame bang. Iya benar. Habis kejadian itu, lebaran gak ada rame-ramenya bang. Orang gak ada yang keluar. Pada ngumpet di dalam rumah semua. Keluarnya tuh udah lewat maghrib, udah lewat isya baru keluar bang. Dan itu pun gak banyak. Sedikit yang keluar. Bisa dibilang itu malam takbiran banyak orang, tapi gak kerasa ada orang. Karena orang pada takut keluar. Karena pas habis kejadian itu, langsung kontan bang. Malam ini kejadian, malam besoknya langsung dimulai. Berarti pas lebaran dong? Pas lebaran. Oke. Lebaran pertama tuh ya? Lebaran pertama bang. Jadi ceritanya apa? Gimana tuh? Teror pertama, ngedatengin yang ngambil ini, pelek ban. Jadi si peleknya itu jalan sendiri bang. Gelinding-gelinding, muter-muter di rumahnya itu. Gelinding-gelinding terus. Ada yang kesurupan. Pulangin barang saya. Kenapa sih pada diambilin? Saya kan mau pulang, kembaliin barang saya. Sebenarnya dia ngambil bukan cuma pelek doang bang. Dia ngambil ada barang-barang yang lain juga. Tapi pada saat si orang ini ngambil, itu orang lain juga tahu dia ngambil. Bang, karena banyak yang ngambilin juga. Iya. Ada yang ngambil uang dan lain sebagainya. Itu tetangga atau gimana? Bukan bang, itu orang kampung lain bang. Kampung lain. Cuman emang jaraknya dekat juga kampungnya. Jadi kebetulan di kampung itu juga banyak teman juga. Jadi tahu gitu. Kebetulan pas kejadian roda gelindingan itu, teman saya lagi di rumah si orang itu. Jadi dia ngasih tahu. Itu pertama di habis kesurupan itu, roda gelinding-gelinding. Sehari, 2 hari, 3 hari mungkin dia udah saking takutnya bang. Karena tiap malam, bukan cuma sekali doang gitu. Tiap malam itu roda gelindingan sendiri. Tiap malam jalan sendiri. Walaupun udah ditaruh, dia bangun lagi. Jadi si roda ditaruh, bangun lagi. Si pelek bannya itu. Muter-muter lah. Akhirnya dipasrahin lah.
baru dia lepas dari teror itu. Teror yang kedua, bapak-bapak yang mau ke pasar. Itu tetangganya, Bang. Tetangga si almarhum yang ketabrak satu keluarga ini. Dia mau ke pasar, dia berhentiin. Tengah jalan, dia bertiga. Mang, anterin pulang dong. Iya. Kasihan anak saya kedinginan di sini. Dia nyampe pasar, Bang. Kebetulan di pasar itu kan kenal semua kan. Mukanya pucat. Pucat sejadi pucat-pucat. Gak bisa ngomong, diem aja. Ya siapa sih yang gak kalep gitu, Bang. Diberhentiin tengah-tengah. Posisi tahu gitu kan. Itu tetangganya yang meninggal. Habis dari situ mulai lagi teror yang lain. Teman saya namanya si Rangga, Bang. Dia sering nongkrong di itu kan di perlintasan kereta itu jarak 400 meter ada stasiun, Bang. Stasiun Cipenagara. Ada peron di situ. Kita tuh sering nongkrong di situ. Sering nongkrong main di situ. Dia lagi nongkrong di situ, Bang. Lagi nongkrong rame-rame. Dia lihat 3 orang jalan dari arah lampu merah itu. Itu kan posisi gelap, Bang. Jadi cuman kena cahaya bulan sama si cahaya tembak dari lampu merah itu. Pas hijau itu. Jadi kelihatan siluet doang. Cuman jelas siluet itu 3 jumlahnya. Dia ngeliatin belum ngeh, Bang, bahwa itu si korban itu. Dia malah ngeliatin terus. Cuman pas lama diliatin itu, dia ngeliatin, jalannya itu makin cepat, Bang. Ya kita mah santai aja, Bang, ya. Karena kita nggak tahu dia yang lihat gitu. Tiba-tiba dia loncat lari, Bang. Mungkin di situ dia baru ngeh. Itu yang kemarin ketabrak. Loncat, Bang. Dari peron ke bawah itu jauh, Bang. Kalau kita sengaja loncat bisa patah. Karena lumayan jauh jaraknya. Dia loncat lari langsung. Kencang banget. Otomatis kita kaget dong. Dan langsung feeling. Ada yang gak beres nih. Bubar semua lari. Ya kasihan yang bawa motor. Ditinggal. Lagi mau nyalain motornya gak hidup-hidup. Udah bubar semua. Kita udah gak mikirin dia, yang penting nyelamatin diri sendiri dulu lah. Yang penting aman dulu. Besoknya kumpul lagi cerita lah, dia ngeliat itu. Tapi lu sempet gak ngeliat ya emang ya? Gak sempet ngeliat, Bang. Dan gua ngalamin ngeliat itu setelah 40 hari. 40 hari dari kejadian korban keluarga ini. Oke. Ceritanya gimana tuh dari awal? Jadi waktu itu gue pulang main. Itu gue dalam keadaan sadar, Bang. Gue emang udah niatin gue mau pulang malam. Karena gue pikir udah 40 hari. Juga udah ada acara di sana disebutnya nyampurnakeun, Bang. Jadi kayak pengajian, ngaji sajen gitu kan. Udah disempurnain lah. Udah pasti nggak bakal gangguin. Lo sadar tuh akan hal itu? Oke. Sadar kan. Udah lah, gue main. Pulang sekitar jam 1:30, 1:30 lah. Pulang itu malam. Pulang malam. Gue pakai motor bebek, Bang. Pakai motor bebek pulang. Itu dari jauh, feeling itu udah kayak ngasih tahu gitu. Jangan lewat sini. Mending lewat kolong. Jadi si perasaan tuh pengennya belok, kan ada gang tuh, Bang. Gang itu ntar lurus, ntar masuknya ke kolong itu. Pengen belok ke situ. Cuman gue paksain pengen lewat situ karena udah lebih dekat gitu, Bang. Sana muter-muter. Itu pas nanjak, bener itu anyir. Bukan kalau anyir ikan kita masih bisa nahan gitu. Anyir yang benar-benar nggak ketahan. Gue kadang kalau ini suka mual, Bang. Kalau ingat-ingat baunya itu, karena bau banget. Bau anyir pas naik gini, pas banget di perlintasan sini. Berdiri bertiga. Dan itu kan kayak yang gue ceritain pertama itu, jalannya jelek, Bang. Pas turun itu jalannya jelek. Batu-batu, pokoknya hancur lah jalannya itu. Gue saking takutnya ngegas sekaligus jatuh, Bang. Mati motor nggak hidup-hidup. Di starter nggak mau hidup. Namanya orang panik, Bang. Yang namanya motor bebek kan kalau nggak dinetralin, didorong, nggak bakal maju kan, nyangkut kan. Pas gue didorong, posisi gigi belum netral, nyangkut, jatuh lagi. Si ibunya nengok. Nengok gini nih. Udah gue itu nggak ngomong lagi, gue langsung nginjek gigi sampai mau patah kali itu. Biar netral, langsung nyalain. Gue di situ teriak, Allahu Akbar, langsung nyalah motor, diselah, langsung nyalain, kabur, pulang ke rumah. Udah dari situ sampai berapa tahun gue nggak pernah pulang malam, Bang. Gak pernah gue pulang malam. Saking sawannya gitu, saking takutnya. Karena selama ditakut-takutin ini gitu. Bayangin aja posisi udah jatuh gitu kan. Tengok mukanya tuh sambil nyengir dikit gitu, kayak ngetawain gitu. Gue paling serem itu tadi pas nengok kacir. Di rumah gue itu dulu itu ke depan itu ada lahan kosong, Bang.
lahan kosong, di situ ada pohon mangga kecil. Nah si sekeluarga ini, si anaknya ini mainnya di situ terus bang. Sering nampakin, sering ada orang kesurupan di pohon mangga. Dia kalau kesurupan bilangnya gini, aku di sana nggak ada temannya, sendirian. Emang di gang gua tuh bocah banyak banget bang. Aku pengen punya temen. Tiap bang kalau ada kesurupan, kalau habis maghrib nggak ada angin, nggak ada hujan, pohon goyang sendiri. Sering banget itu. Nunes gue yang soal anak kecil itu. Iya. Karena ya gue punya anak, ini perempuan kan, Perempuan. ya anak perempuan juga, jadi kebayang gitu. Apalagi tadi lo sempet bilang kalau si anak ini nyangkut Nyangkut di pintu. Lagi masih posisi megang boneka bang. Ini cerita yang mana lagi habis ini? Ini udah bener-bener merinding ini, gue udah dulu cerita ini udah merinding, sumpah nih. Ini gak enak banget di sini nih. Ini masih belum selesai bang. Si sekeluarga ini masih belum selesai. Karena dia bisa dibilang terornya paling panjang, paling lama. Paling lama. Jadi si terornya itu sering banget nunjukin ke orang-orang yang lewat mau belanja. Gue juga sempet pas malam minggu itu. Malam minggu gue mau main bang sama teman-teman gue. Gue itu udah nggak mau bang. Dipaksa-paksa gue udah nggak mau. Cuman perjanjian kata gue kan. Pulang sebelum jam 9. Ya udah ayo. Jangankan pulang jam 9 bang. Baru berangkat balik lagi. Jadi kita berempat nih. Pergi. Yang dua ini. Kan satu motor berdua kan. Yang dua ini lewat kolong. Entah dia katanya mau ketemu siapa dulu kan. Dia lewat kolong. Kita lewat atas bang. Sebelum rel kereta itu ada tikungan bang. Ada tikungan. Di situ ada toheleran bang. Tempat penggilingan padi. Itu udah terbengkalai tapi. Udah terbengkalai. Yang namanya lampu tembak kan jauh bang. Tikungan itu pasti kesorot. Pas tikung itu berdiri bang bertiga di situ. Ya logikanya siapa orang tua ngajak malam-malam anaknya main di situ. Gitu. Kalau bukan almarhum. Itu belokan itu langsung putar balik, untung gak ada mobil bang. Kalau ada mobil tabrak bisa bang. Karena pas banget tikungan, gue putar balik pas banget tikungan. Putar balik pulang, udah sana pulang. Udah dibilangnya gak mau main malam. Dan itu terus neror bang. Karena ke uwa gue, almarhum uwa gue, karena kan kejadiannya itu jatuhnya pas di kecamatan sebelah. Walaupun itu sebenarnya cuma ke batasnya sama rel kereta api doang. Jatuhnya ke kecamatan sebelah. Kebetulan uwa gue itu dia tinggal jadi petugas desa di kecamatan itu. Jadi kayak uang, emas, itu pas kejadian itu dia yang pegang bang. Tapi posisi uang itu udah dikasih ke keluarganya. Si almarhum ini datang ke rumah uang gue bang. Tolongin, kumpulin barang-barang saya. Masih banyak yang hilang. Sambil ngomong gitu si istrinya. Karena tiap nakut-nakutin suaminya itu gak pernah ngomong bang. Kalau gak anaknya, istrinya. Tiap nakut-nakutin itu. Suaminya tuh cuma diem. Almarhum ini. Wah saya otomatis kaget dong. Lagi duduk tiba-tiba didatengin kayak begitu. Ke rumah lagi bang. Karena emang salahnya pas bawa barang itu dia bawa ke rumah. Gak ke desa dulu. Mungkin dia pengen ganti baju dulu atau gimana kan gak tahu. Dia bawa ke rumah bang. Dia bawa ke rumah. Akhirnya si itu mungkin ngikut ke rumah. Itu dia ditakut-takutin sampai sakit sampai 10 hari bang. 10 hari sakit. Dan itu gak jelas sakitnya apa. Dibawa ke dokter pun kata dokter nggak sakit apa-apa. Cuman dia kalau makan di sini tuh kayak disangkut bang. Almarhum uang. Di sini kayak ada yang nutupin makan minum itu. Jadi masuknya dikit-dikit otomatis mual dia kan. Keluar lah. Sampai udah mau kering akhirnya dia baru mau cerita bang. Sebelumnya tuh dia ditakut-takutin itu dia nggak cerita. Dia diem aja. Dia pendem sendiri. Jadi ditelan sendiri. Akhirnya udah 10 hari sakit dia baru cerita. Ini sebelum sakit tuh saya didatengin sama si almarhum yang kejadian kemarin. Akhirnya dari kejadian itu gua diobatin ke yang ngerti. Karena kan emang udah jelas bukan sakit medis bang. Ke yang ngerti akhirnya selang 2 hari langsung sembuh. Sehat normal bang. Normal, nggak sakit apa sama sekali. Udahlah, gua saya datang ke situ. Jadi di situ tuh bang sampai kurang lebih 40 harian selalu ada sesajen bang. Infonya itu si anak itu suka makan es krim. Jadi di tempat kejadian itu ada sajian segala macam, es krim, terus coklat-coklatan, snack, taruh di situ.
Di situ ada kelapa bang. Dasar anak kampung saya tuh ada yang ibaratnya anaknya sompral gitu bang ya, selengean kelapanya. Kan kalau sesajen kayak gitu di tempat saya tuh kelapanya dibukanya nggak boleh dibanting bang, nggak boleh dibanting. Kalau dibanting pasti dia bakal ngalamin sesuatu gitu. Karena dia orangnya selengnya, dibanting lah buka kelapa itu, dibelah karena pengen ngambil si kelapanya di dalam itu kan. Dia banting, abis dari dia banting gak lama dia lihat kereta itu ngejar-ngejar dia bang. Jadi di mata dia itu ngejar-ngejar dia. Saya ngelihat dia lari bang, kencang banget. Padahal badannya segitu tambunya, saya tahu dia larinya nggak sekencang itu. Lari kencang banget, sampai dikejar pakai motor bang, kejar pakai motor dibawa pulang. Itu di rumah di kamar teriak-teriak bang. Itu kereta awas, itu kereta awas. Padahal posisi di dalam kamar. Kita disalahin sama orang tuanya, sangkain ngasih obat-obat macam-macam. Ya kita kan udah kita jelasin lah gini. Kayaknya dibawa ke yang pintar. Wah itu nggak sembuh-sembuh bang, semalaman. Kita pun nggak pulang kan, kasihan kan. Iya. Teriak-teriak terus. Awas kereta katanya. Itu kereta katanya. Terus aja kayak gitu. Sambil merungkut di pinggiran, saking takutnya dia. Itu katanya. Ada yang ngeliatin. Teriak terus. Akhirnya udah diobatin semalaman, akhirnya udah sembuh, kita baru pulang pak. Itu sih teror terakhir yang dialamin dari si korban ini. Korban kedua ini yang sekeluarga. Sama temen lo yang terakhir sama itu? Teman itu. Satu lagi yang bisa dibilang terornya tuh nggak panjang bang. Gentayangannya tuh nggak panjang, cuman ya paling 14-20 harian. Cuman benar-benar sampai orang-orang takut tuh benar-benar takut. Bahkan tetangga saya ada yang ngungsi bang, saking takutnya. Ibu saya pun mau ngungsi ke rumah kakak saya, kontrakan kakak saya, karena saking takutnya kena teror dia. Jadi si almarhum ini bisa dibilang meninggalnya pun bukan kecelakaan bang, karena emang bunuh diri. Dia bunuh diri, dia kecelakaan, dia bunuh diri itu langsung nakut-nakutin warga. Setiap nunjukin itu nggak ada kepala, tanpa kepala. Kalau untuk kejadian bunuh dirinya yang lo tahu gimana tuh awalnya tuh? Jadi dia ada masalah keluarga, ada masalah. Mungkin dia udah nggak bisa nyelesain masalahnya, udah capek, dia akhirnya buntung pikiran, bunuh diri dia. Jadi tiduran di dalam kereta api. Tiduran dia bang. Waktu itu sempat ada fotonya bang, cuman gua hapus. Foto apa? Foto kepalanya. Karena ada yang digelinding kan, dipotoin kepalanya. Ngegelinding kepalanya. Ngegelinding agak jauh. Dipoto. Cerita lu gila lu. Gila. Dulu sempat ada. Gue hapus itu fotonya. Karena selama gue nyimpan foto itu, gue mimpin terus orangnya bang. Fuck. Dari kejadian, dari dia meninggal langsung sama kayak si almarhum yang sekeluarga ini, kontan bang, nakut-nakutin. Tiap dia mau muncul ada tandanya bang. Pertama bau cendana. Cendana itu apa ya? Pohon cendana itu bang, okay. Yang wangi. Bau cendana, terus bau menyan, bau anyir, dia nongol bang. Itu kejadiannya belum lama sih bang, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Tiap dia mau nongol pasti bau kayak gitu. Jadi pertama dia nunjukin tuh di warung bang. Ceritanya gini, di situ tuh kan sekaligus bengkel. Jadi ada yang biasa lah sampai malam benerin motor, nongkrong gitu kan, ngopi segala macem, rame lah ibaratnya tempatnya. Tiba-tiba bang, itu bau. Di situ belum ada yang karena ibaratnya itu yang pertama banget gitu, ditakutin gitu. Bau cendana. Ada yang bilang siapa nih yang pakai kayu cendana nih, katanya wangi banget. Nggak selang lama ganti bau menyan bang. Di situ udah mulai pada parno, kok ganti bau menyan ya? Pada saling nanya kan, nggak tahu itu kali belakang rumah kali lagi bakar menyan. Dari bakar menyan itu langsung bau anyir, kental banget baunya bang. Bau banget, bau anyir itu. Udahlah, mereka udah yakin ini, udah pasti ada yang nggak beres. Itu yang benerin motor langsung dimasukin ke bengkel bang, barang-barang langsung dimasukin. Dalam proses masukin itu, si itu keburu nongol. Jadi ini di pinggir jalan ada pohon bang, dia berdiri di situ tanpa kepala dan itu bubar langsung orang. Saking takutnya bubar.
Itu udah bubar, udah kabur, hilang sendiri bang. Muncul lagi, bukan di situ, samping rumah persis bang. Umumnya kan udah ngilang udah gitu kan. Iya. Ini enggak, dia ngilang, mungkin sengaja nungguin yang punya rumah. Karena yang punya warung kan itu di depannya, di belakangnya tuh rumah gitu kan. Depannya warung gitu kan. Peralatan belum dimasukin semua. Dia lihat jendela udah nggak ada kan. Dia keluar, pas nengok ke pinggir ada di samping rumah. Itu dia sampai nggak bisa ngomong, kayak orang habis kena pukul atau langsung diem bengong, ngeblengep, diem aja nggak ngapa-ngapain. Saking udah kelewat takut gitu. Karena emang pas posisi dia tiap ngewujudin gitu kan, nggak ada kepalanya bang. Makanya dapat julukan Daska. Apa itu? Ndaselaka. Ndaselaka itu artinya nggak ada kepala. Dan itu datangnya ke setiap rumah, hampir setiap rumah, setiap gang, setiap tikungan dia selalu ada. Jadi gua ngalamin sendiri bang ya, pengalaman yang gua alamin sendiri. Gue ceritanya mau pulang kampung, gua nggak dikasih tahu, bukan nggak dikasih tahu si ini meninggal gitu. Gua nggak dikasih tahu terornya tuh separah ini, karena gua udah tahu kan, paling teror-terornya kayak korban-korban yang lain, udah nggak aneh. Gua kan pulang dari Jakarta tuh selalu nyampe malam bang. Kebetulan gue itu nyampe jam 12 sampai jam 1 lah, jam-jam segitu, tengah malam gue nyampe rumah. Itu gue nggak ditakut-takutin sebenarnya bang. Gue ngetok pintu, itu nggak ada bang. Orang rumah tuh nggak ada yang jawab. Gue bilang ini ada apaan? Apa nggak ada? Cuman gue lihat TV nyala, gitu kan, TV nyala. Gue teriakan assalamualaikum, assalamualaikum. Itu nggak ada yang buka. Jadi gue lihat dikit doang diintip gini. Jadi si jendela itu dibuka doang dikit gini, dilihat siapa yang datang. Jadi saking seremnya terornya itu. Udah ngomong assalamualaikum pun gak dibukain bang. Dibuka gitu. Pas lihat ada gua, baru dia mau buka pintu. Itu sama nyokap atau sama siapa? Nyokap bang. Nyokap. Akhirnya ibu gua bilang kan, kenapa baru datang jam segini? Emang kenapa ada biasa? Karena biasanya gua pulang jam segitu bang, nyampe sini jam segitu. Iya. Paling cepat jam 9 gitu kan. Yang namanya orang kerja gimana sih? Udah masuk lah cepetan. Biasanya gue pulang tuh motor nggak pernah langsung dimasukin bang. Biasanya kita nongkrong dulu di depan, ngobrol sambil minum kopi, minum teh gitu kan, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita di jalan kayak gimana, biasanya cerita. Ini enggak, gue udah punya firasat nih, ada yang nggak beres nih. Dalam gue udah bersih-bersih, nanya, ada apa sih? Yang kemarin kecelakaan itu terornya parah, hampir semua orang katanya ditakut-takutin. Itu tetangga kita aja udah ngungsi katanya. Udah ada yang ngungsi itu ngungsi bang, saking takutnya dia bang. Iya. Ngungsi kemana? Itu ke rumah saudara, karena dia saking nggak mau diganggu. Mih juga mau ngungsi kemana? Udah diem, nggak bakal kesini apaan katanya. Kemarin aja ada di depan katanya, bilang gitu bang. Gue nggak percaya dong, karena gue belum nyaksin sendiri. Karena udah makin sini tuh udah mulai berani lah sama yang kayak begituan. Gue datang bang. Gue datang ke situ tuh yang dibilang kayak gitu, gue nggak langsung percaya karena gue belum nyaksiin kan. Besoknya habis maghrib semua sepi bang. Itu lebih sepi dari kejadian almarhum teman gue, almarhum sekeluarga itu jauh lebih sepi bang. Kata gue kok ini makin parah, bukan sepi lagi, kayak udah kampung mati, bener-bener nggak ada orang bang. Habis maghrib gue pulang bener-bener nggak ada orang. Biasanya di jalan kan, rumah gue deket jalan bang, ada aja yang lewat. Itu kagak ada, nggak tahu tuh pada lewat kemana, ngambilnya. Nggak ada orang lewat sama sekali. Karena gue penasaran, gue nungguin di luar bang, sambil ngerokok depan rumah, ngerokok jongkok, ada 10 menit, kesel, karena nggak nongol-nongol kan. Alah setan ini, takut-takutinnya kayak yang takut doang. Gue nyeletuk itu bang, itu kontan bang, langsung bawa cendana, udah mulai jiper bang, udah nyoba cendana, karena ibu gue ngasih tahu tanda-tanda dia mau datang itu 3 tahap itu. Ganti menyan bang, gak lama langsung bawa anyir. Gue bawa anyir, gue ke belakang rumah bang, nyari. Padahal posisi takut banget. Tapi nggak tahu ini kaki kayak jalan sendiri. Nyari ke belakang rumah nggak ada. Gue balik ke depan, ini rumah gue. Sini kan ada jembatan kecil bang. Jadi si jembatan kecil ini tuh buat lewat ke rumah, buat nyebrang ke rumah. Kayak di atas got itu. Dia berdiri di pas jembatan. Gua muter bang ke belakang, lari ke depan, nyari orang. Ya Allah, itu kayak nyari apa tahu, nggak ada orang sama sekali. Jadi belakang rumah gua kan tembus ke jalan tuh, ke jalan gede. Gua muter, nyari orang, pengen minta ditemenin. Udah saking takutnya, itu nggak ada orang sama sekali. Gua di jalan, lari kan,
lewatin gang rumah gua, lihat di situ udah nggak ada orang, udah kosong. Udahlah, gua buru-buru pulang. Gua jalan cepat banget itu. Gua nggak pakai sendal posisi bang, gua nggak pakai sendal, sakit banget itu kaki beneran. Lari di namanya jalan-jalan kayak gitu, batu kerikil apa segala macam keinjak kan. Gua jalan kencang banget itu. Udah gua jalan, itu di belakang kayak orang mau ngejar. Ngejar, jadi kelihatan kayak siluet bayangannya itu nggak ada kepalanya bang. Gua lari sejadi-jadinya, buka pintu, gua masuk ke kamar mandi, gua ngambil wudhu, langsung ngumpet di kamar bang. Dan Gue kira ngambil wudhu mau sholat. ngumpet gua bang beneran. Gue dia tuh mau baca apa? Baca Yasin bang. Iya. Dia tuh baca Yasin, cuman karena saking takutnya malah ke pojokan, pojok kamar malah gini aja. Buku Yasin di pinggir padahal nggak dibaca, malah ngumpet di kamar diem. Dan itu baunya gak hilang-hilang bang. Mungkin dia juga nunjukin, ayo lu kan nantangin gua tadi. Mungkin dia bilang gitu kali. Karena nggak ada kepalanya aja nggak ngomong. Kalau ada kepalanya ngomong mungkin dia. Iya benar. Itu gak hilang-hilang bang. Bisa sampai udah dekat mau isya, baru tuh mulai apa? Dikit-dikit hilang bau anyirnya. Jadi di kampung gua tuh bang, tiap kejadian kayak gituan, pasti kejadiannya tuh habis tiap maghrib. Selalu habis maghrib. Apa sebabnya nggak ada yang tahu ya bang ya. Tapi setiap maghrib itu, habis setiap maghrib pasti kalau habis ada yang kejadian kecelakaan atau yang jadi tumbal di situ. Gue udah tuh percaya bahwa si Daska ini beneran ada, karena udah ngalamin sendiri, ditunjukin sama dikejar dari belakang gitu kan. Dari situ gue pulang lagi ke Jakarta. Gak lama adek gue sakit. Gue pengen pulang kan. Gue izin kantor, gue pulang. Gue sengaja tuh ngambil pulang siang bang. Karena biar gak nyampe malam sampai situ. Tapi tetap aja bang, di jalan tuh ada halangan. Ban gue pecah. Padahal itu masih baru. Posisi kesana jauh, sini jauh gitu. Karena daerah Pantura, pas daerah pesawahannya itu. Gue nyari tukang tambal ban susah. Otomatis gue dorong lama dong. Sampai rumah, tetap abis maghrib. Itu pas gue lewat situ bang, gak ada orang kan. Sepi banget, gak ada orang. Itu ada yang manggil bang. Ada yang manggil. Kalau yang manggil itu gue gak yakin itu siapa yang manggil gue kan. Korban yang mana gitu. Cuman karena abis kejadian itu, gue langsung tuning ke si Daska ini. Sekarang udah bisa ngomong, dia gak ada kepalanya. Gue ngomong gitu bang, beneran. Duh, sekarang udah bisa ngomong dia, padahal gak ada kepalanya. Bawa motor gue kencang bang. Bawa motor kencang. Itu nggak tahu cuman perasaan gue, cuman gue yakin banget motor gue nggak nyampe bang. Jadi dari situ, dari pintu kereta itu ke rumah gue tuh nggak nyampe 1 kilo bang. Dekat. Dan itu gue lama banget bang, karena gue ngelihat jam aja bisa apa, hampir 5 menit gue di situ, masih di tikungan itu, tikungan yang mau ke kampung gue. Udahlah, gue pasrah kan, udahlah mau diapain lah. Itu kalau udah pas pasrah kayak gitu, tiba-tiba motor kayaknya cepet langsung, tahu-tahu udah di depan gang. Padahal sebelumnya gue jalan tuh bener perasaan gue di situ-situ terus. Yang gue lihat itu di tikungan itu doang. Kesananya tuh kayak masih jauh gitu, kayak nggak nyampe gitu. Kayak maju balik lagi sampai rumah. Yang niatnya mau ngurusin adek yang sakit, gue malah nggak bisa ngapa-ngapain bang. Nyampe rumah lemes semua sebadan-badan. Dan itu sampai pagi badan gue kayak nggak ada, kayak orang nggak dikasih makan berhari-hari. Lesu, lemes beneran. Lemesnya sejadi-jadinya itu. Dan itu gue mimpi dia datang. Dia cuma ngomong gini, kamu tuh siapa? Nyari-nyari saya. Kayaknya masih dendam yang waktu pertama itu bang. Pas gue nyeletuk ngomong sompral itu. Kayaknya sampai hari ini siapapun korbannya, dimanapun kejadiannya, gue gak pernah nyeletuk sembarangan gitu. Kapok loh ya dari situ. Dari situ. Karena ya gue udah pulang niatnya bukan nyari dia pun masih digangguin gitu. Berarti kan kita nggak harus bisa jaga bahasa kita sendiri gitu bang. Kapok gue sampai sekarang. Dimanapun. Kalau bahkan ada yang ngajak cerita kayak gitu, gue iya. Jarang gue perpanjang segala macam. Karena kapok bang. Ini terakhir pada saat itu ya, yang lo pulang dari Jakarta, terakhir yang ngungsi itu udah berapa kepala keluarga? Yang ngungsi itu 3 bang.
Tiga Tiga udah. kepala keluarga. Termasuk bu gua mau ngungsi. Cuman gue tahan nggak usah karena takutnya namanya kampung udah sepi, orang nggak ada yang mau keluar, ditambah dikosongin, takutnya ada yang ngebobol bang. Kan ngeri juga gitu kan. Sampai berapa hari atau sampai berapa bulan terornya? Terornya itu paling lama itu 20 hari bang kok. Kalau yang ini pendek bang. Yang ini Jeda pendek terornya ya. berapa? Cuma 20 hari. 20 hari. 20 hari itu. Itu udah nggak ada teror kayak bau-bauan itu udah langsung hilang habis 20 hari itu. Kalau untuk yang almarhum Udin itu berapa hari? Udin itu lebih dari 40 hari bang. Iya. Kalau Karena hitung-hitung kira-kira berapa? ya 1,5 bulan bang. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Bisa dua bulan lah. Karena udah lewat sebulan pun gue masih ditakut-takut. Iya. Yang tadi itu ya. Ya. Yang keluarga? Yang keluarga itu 40 hari. 40 hari ya. Ini kan tadi gue sempat miris sih soal sesajen yang dikasih Makanan. es krim ya, Iya. yang untuk keluarga itu ya. Buat anaknya bang. Buat anaknya. Karena katanya anaknya itu senang makannya es krim. Iya. Coklat. Miris sih. Miris. Ini makanan tersebut habis gak sih? Ya habisnya mungkin dimakanin sama hewan bang. Karena kan kita nggak tahu taruh situ udah. Cuman yang tahu kena makan itu yang kelapa itu yang dimakan temen. Tapi masih tetap ini ya, neror ya. Masih neror. Karena itu bang, barangnya itu banyak yang hilang. Yang Iya uang-uang itu Iya, nggak ikhlas mereka. nggak ikhlas dia. Gila sih. Nggak bisa dihindari ya, pada saat itu pasti rame banget ya. Bukan rame lagi bang, geger. Jadi siang itu pasti geger. Cuma malam ini takutin. Besoknya malam itu di situ katanya nongol. Bahkan sampai si anak kecilnya itu, hitungan gue tuh kurang lebih 2 tahun bang. Tetap ada di pohon mangga yang depan rumah gue itu bang. Yang anak kecil ya? Karena sering banget di situ ada kesurupan, pohon mangganya gerak sendiri. Ya ampun. Termasuk adik gue bang. Gue baru ingat tuh adik gue termasuk adik gue. Dia kan waktu itu masih kecil banget. Dia ngeliat tuh katanya ada anak cewek jongkok aja di situ. Nges cuy. Nges kalau soal itu. Nah dari 3 korban ini ya, ini selesai terornya itu apakah karena dilakukan pengajian atau selesai gitu aja nih? Kalau si Udin ini yang pertama nih bang, Oke. si Udin ini, setahu gue nggak ada pengajian bang. Jadi di lokasinya itu nggak ada pengajian. Jadi pengajiannya itu ya kayak pengajian orang meninggal pada umumnya doang. Di lokasi itu nggak ada. Oke. Nah kalau yang si satu keluarga ini, itu ada bang di lokasi. Di lokasi sempat ada. Tapi walaupun udah di kacau, masih tetap ada gangguannya. Dan itu di situ tuh tiap kejadian teror itu mau dia ada yang ngaji disempurnain atau enggak, dia hilangnya gitu aja bang. Jadi nggak ada harus kayak gini nih biar dia berhenti. Nggak ada ya. Karena si keluarga ini sebelumnya juga udah disempurnain, bahkan jauh dari sebelum 40 hari itu udah ada yang orang pengajian bang. Masih saja apa segala macam, cuman tetap terornya tetap ada, termasuk si Daska ini bang. Si Daska pun sama. Jadi umumnya karena di situ tuh hampir setiap tahun bang. Setiap tahun, bukan hampir lagi, tiap tahun pasti ada aja gitu korbannya itu. Berarti sebenarnya ada lagi cerita-cerita lainnya? Masih banyak bang. Masih banyak. Nah, ini karena masih banyak dan gue sebenarnya udah nggak kuat bang dengerin cerita lo. Ini serem banget. Bahkan editor gue ini tadi bilang serem kan? Serem banget. Serem ya kok ya? Gokil ya. Anjir gue nggak kuat nih. Ini 3 cerita aja nih udah nggak kuat. Jadi buat teman-teman yang pengen kita undang lagi Bang Riris ini untuk cerita-cerita yang lain ya, soal perlintasan kereta api ini, itu kalian bisa langsung DM aja nih, minta ke Bang Riris untuk cerita lagi di sini. Kalau untuk Instagram lu di mana nih? Instagram di Yupi 202022. Oke, itu tadi ya Instagramnya. Atau kalian bisa langsung DM juga di Instagramnya Lentera Malam. Ya teror tuh admin kita untuk undang lagi Bang Riris. Karena ini jujur bener-bener serem bang. Sekali lagi thank you bang. Iya bang, sama-sama. Ini gue terhibur sekaligus merinding banget. Gokil. Oke, kalau gitu untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Riris izin pamit. Bye. Sebenarnya banyak bang, dan beberapa itu gue juga kena dampak kayak
gue nginjek otaknya bang. Ah goblok, udah ntar aja lah itu. Di bawahnya lah ya. Iya, ah goblok itu mah.